Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada akhir surat Al-Baqarah, yaitu halaman 49, ayat 283 sampai dengan 285, dan ini ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 286 ya terakhir ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajiduu katiban faruhunun maqbuudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi i'tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wa la taktumus shahadah. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tuwakhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 283, farihanun, boleh dibaca jamak faruhunun. Kemudian tadi ada beberapa idgham yang saya baca. Salah satunya yang paling tampak adalah pada akhir ayat 284. Fayaghfiru, ini ra-nya boleh idgham pada lam. Fayaghfil liman yasha. Kemudian yu'adzibu, ba-nya boleh idgham kepada mim. Wa yu'adzim man yasha. Ini qiraahnya Abu Amr Al-Basri, seingat saya, yang suka membuat idgham dalam huruf-huruf seperti ini. Demikian juga di akhir ya. Tadi kita ada idgham di mana tadi? Ini. Waghfir lana, waghfir lana. Ini ra-nya hilang, masuk pada lam. Waghfir lana. Ini idgham. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 283, dan ini masih lanjutan pembahasan utang piutang pada ayat yang panjang sebelumnya. Allah mengatakan, wa in, dan jika kuntum, adalah kalian itu ala safarin, di atas safar, maksudnya sedang safar.
kemudian hutang piutang, walam tajidu, lalu tidak mendapati katiban, seorang penulis, faruhunun, maka gadaian-gadaian, barang yang digadaikan, maqbudatun, yang dipegang, yaitu dipegang oleh yang meminjami harta. Fa in amina, maka jika merasa aman, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, kepada sebagian yang lain, jadi saling percaya, falyuwaddi, maka hendaklah menunaikan, alladzi tumina, orang yang diamanai, yaitu yang dipinjami utangan, amanatahu, akan amanahnya, yaitu utangannya dikembalikan. Wal yattaqillaha, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, rabbahu, Allah adalah Rabbnya. Wala taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan asyhadata, persaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu athimun, berdosa, qalbuhu, hatinya. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, alimun, maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah, kalau kita sedang safar, sementara kita melakukan utang piutang, dalam safar biasanya ada kesulitan. Nah, termasuk kesulitannya misalnya tidak menemukan pencatat utang piutang, atau ada pencatat utang piutang tapi alat catatnya nggak ada. Nah, maka untuk menggantikan catatan utang piutang bisa diganti dengan ruhunun. Jadi ini adalah ganti dari pencatatan utang piutang. Gantinya apa? Barang gadaian. Mau dicatat, nggak ada alat untuk mencatat, atau tidak ada yang bisa mencatat karena sedang safar. Nah, gantinya gimana? Kasih barang gadaian. Ini HP diserahkan sebagai apa? Barang gadaian. Tujuannya untuk apa? Jaminan. Karena kalau dia lari membawa utangan tersebut, nah maka yang menghutangi jadi rugi. Tapi kalau sudah ada barang gadaian, maka insya Allah dia tidak akan lari. Apalagi kalau barang gadaiannya lebih mahal dari utangan yang dia pinjamkan, tidak akan lari dia, karena dia akan rugi sendiri. Nah, kemudian di sini Allah mengatakan, fa in amina ba'dukum ba'dun, kalau masing-masing saling merasa aman, yang minjemi merasa aman kepada yang dipinjami, yang dipinjami juga merasa aman kepada yang meminjami, tidak akan ada khianat antara keduanya. Maka maksud ayat ini adalah tidak perlu diberikan tulisan, tidak perlu diberikan persaksian. Maka menurut mayoritas para ulama tafsir, kata-kata ini fa in amina ba'dukum ba'dun, ini adalah menghapus kewajiban yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada dua kewajiban. Kewajiban pertama, faktubu, catatlah utang piutang. Kewajiban kedua, wastashhidu syahidaini, cari dua orang saksi. Ini asal perintahnya wajib. Jadi ketika ada utang ada dua kewajiban, catat, dua saksi. Tapi kemudian kewajiban ini oleh Allah dihapuskan. Fa in amina ba'dukum ba'dun. Ini yang menghapuskan kewajiban pada ayat sebelumnya. Karena itu ringkasnya menurut mayoritas para ulama, hutang piutang tidak wajib ditulis, tetapi alangkah baiknya kalau apa? Ditulis, karena lebih aman. Hutang piutang tidak wajib ada dua orang saksi, tapi alangkah baiknya kalau ada dua orang saksi. Nah, kalau sekarang sudah ada gantinya, ya, tidak harus saksi tapi ada bukti, materai dan sebagainya. Nah, itu sudah cukup menjadi bukti. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Allah mengatakan wa in kuntum ala safar, kalau kalian sedang safar. Para ulama mengatakan berarti ayat ini dalil mengadakan ruhun, yaitu pergadaian pada waktu safar. Nah, sekarang pertanyaan, apakah boleh melakukan gadai ini pada waktu sedang mukim, tidak safar? Para ulama mengatakan boleh. Dalilnya bukan ayat ini, karena ayat ini tentang apa? Safarin, tentang safar. Lah dalilnya apa? Dalilnya adalah as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melakukan gadaian pada saat beliau sedang mukim di Madinah. Hadis diriwayatkan oleh istri beliau yang paling tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, tuwfiya, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dir'uhu, sementara baju besi beliau, marhunatun, digadaikan, inda yahudiyin, pada seorang Yahudi. Kenapa? Bi thalathina sa'an min sya'ir, karena Nabi hutang 30 sa' dari gandum.
Jadi ini menunjukkan fakirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai harus utang. Kenapa beliau tidak utang kepada sahabat saja? Karena kalau utang kepada sahabat, mereka pasti akan malu, pasti akan menggratiskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak suka digratis-gratiskan begitu. Beliau tidak mau meminta, baik meminta dengan terang-terangan atau dengan sindiran. Beliau tidak mau. Dan ini pelajaran untuk kita. Jangan sekali-kali minta-minta. Apalagi terang-terangan, sindiran saja jangan. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu apa-apa, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu minta orang, enggak perlu nyindir orang. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya marhunah, yaitu menggadai pada saat sedang mukim, karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya di Madinah. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran, tertolaklah pendapatnya orang-orang yang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi. Katanya maunya Quran saja sudah cukup katanya. Tidak bisa. Karena Quran ini secara mujmal saja, sementara sunnah ini sebagai tafsil, ya. Mujmal itu artinya global. Dalil-dalil Quran biasanya global. Perinciannya berada di mana? Dalam sunnah. Misalnya Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat 5 waktu. Gimana perinciannya? Enggak ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mana ada dalam Quran? Perinciannya yang detail enggak ada. Adanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Allah mengatakan, siapa yang menyembunyikan persaksian, hatinya dosa. Kenapa disebut hatinya dosa? Ini mengingatkan kita tentang kondisi orang yang berbuat dosa, bagaimana kondisi hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, dititik pada hatinya satu titik hitam. Ini hadis sudah sering saya bacakan, ya. Baca terus nggak apa-apa supaya jadi hafal dan kita meresapinya. Kalau dia mencabut dari perbuatan dosa tadi, istighfar, tobat, maka hatinya bersih kembali. Tetapi kalau dia kembali mengulangi, maka ditambah titik dalam hatinya sampai titik itu memenuhi seluruh hatinya. Itulah yang disebut ron, yaitu hatinya sudah tertutup semuanya. Kalla barrana ala qulubihim, atau balrona, dua qiraah, bahkan menutupi atas hati mereka apa saja yang mereka lakukan, yaitu maksiat-maksiat. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, makanya di sini Allah mengatakan athimun qalbuhu, hatinya dosa. Sampai di sini sudah selesai tentang pembahasan utang piutang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas masalah yang lain. Allah mengatakan lillahi, hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian itu menampakkan, ma fi anfusikum, apa saja yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum, akan menghisab kalian, bihi, dengan sebabnya, Allahu, Allah itu. Fayaghfir liman yasha'u, lalu Allah mengampuni bagi siapapun yang dikehendaki. Wa yu'adzim man yasha'u, dan dia Allah menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang di langit dan di bumi hanya milik Allah. Lillahi, hanya milik Allah. Jangan diartikan milik Allah, tapi apa? Hanya milik Allah. Kenapa? Karena ini susunannya terbalik. Susunan normalnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, itu susunan normal. Tapi Allah di sini dibalik, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dalam bahasa Arab kalau susunan dibalik, maka itu menimbulkan arti hasr. Hasr itu artinya pembatasan, hanya. Iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah atau mengabdi, ya. Tidak boleh diartikan kepadamu kami mengabdi, karena kalau itu berarti mengabdi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, hanya kepada Allah kami mengabdi, bukan kepada negeri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang ada dalam hatimu kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, sama saja akan dihisab oleh Allah. Nah, kata-kata ini saya kasih tanda merah
untuk menunjukkan bahwa ayat ini sudah mansukh. Sudah apa? Mansukh. Dan saya sebenarnya sangat senang seandainya ada Quran yang dicetak dengan dua warna, satu warna hitam, satu warna merah. Yang warna merah ini untuk ayat-ayat yang apa? Mansukh, yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga orang membaca Quran paham, oh ini merah, ini sudah tidak berlaku. Karena kalau orang salah paham menerapkan Quran tanpa guru, akhirnya nanti semua ayat dipakai padahal sudah ada yang mansukh. Ini termasuk yang mansukh. Ayat ini ketika turun, maka para sahabat merasa keberatan bukan main. Mari kita lihat ayatnya atau hadisnya di dalam Sahih Muslim. Dan kitab Sahih Muslim ini kita pelajari juga setiap malam Ahad seperti ini, malam Senin ya, malam Senin seperti ini ba'da Isya. Nah di sini Abu Hurairah menceritakan, lamma nazalat, ketika turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, maka fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Hal itu menjadi berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang ada di hati, baik ditampakkan maupun disembunyikan, semuanya bakal dihisab. Susah kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, tiba-tiba terbersit sesuatu dalam hati. Ada orang melakukan sesuatu, terbersit sesuatu suudzon misalnya. Nah ini seperti ini kan, kalau dihisab susah kita. Maka mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka duduk pada lutut mereka, berlutut mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sudah diberi beban oleh Allah amalan-amalan yang kami mampu melakukan. Salat bisa, puasa bisa, jihad bisa, sedekah bisa. Tapi sekarang ini diturunkan padamu satu ayat, la nutiquha, kami tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat, aturidun, apakah kalian ingin antaqulu, mengucapkan kama qala ahlul kitabain min qablikum, seperti ucapan ahli kitab sebelum kalian, yaitu mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami maksiat. Bal qulu, bahkan ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka turun ayat seperti ini ya, amanar rasulu dan seterusnya. Kemudian di akhirnya ada ini tadi ya, ghufranaka rabbana, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu, para sahabat kemudian mengatakan, baiklah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara'ahal qaum, tatkala para sahabat sudah membaca ayat tersebut, maka lisannya sudah menjadi biasa dengan ayat tadi, sudah enggak keberatan. Lalu Allah pun menurunkan ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, dan seterusnya sampai pada kata-kata la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan, suatu jiwa, illa usaha, kecuali kemampuannya. Nah, maka ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Karena sesuatu yang terbersit dalam hati, ini sesuatu yang kita tidak mampu, tiba-tiba muncul begitu, kita nggak bisa menolaknya ya. Hanya bisanya menghilangkan setelah itu. Tapi kan sudah terlanjur muncul kan. Nah ketika muncul begitu, kalau dihisab oleh Allah, ya semua kita hancur di neraka. Maka setelah itu oleh Allah diubah, yang terbersit dalam hati dimaafkan, selama belum melakukan dua, belum diucapkan dan belum dibentukkan dalam suatu sikap ya. Kalau sudah ada sikap atau sudah ada ucapan, nah itu baru dosa. Kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata kuncinya tuwaswisu. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza li ummati, memaafkan untuk umatku, amma tuwaswisu bihi suduruhum, dari apa saja yang diwaswaskan atau dimunculkan dalam hati mereka. Malam ta'mal, selama belum melakukan apa-apa, au tatakallam bih, atau belum mengucapkannya. Wa mastukrihu alaih, juga yang dipaksa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diperkosa, itu enggak dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Tapi jangan seperti satu cerita yang pernah saya dengar. Dua orang ditangkap, diciduk karena sedang bermesraan, padahal bukan suami istri.
Nah, maka kemudian perempuannya mengatakan saya diperkosa. Berapa kali? Sudah 7 kali. Nah, 7 kali bukan diperkosa namanya. Itu hanya ucapanmu aja diperkosa. Tayyib. Nah, kembali ke sini. Maka apa yang masuk dalam hati kita kemudian tiba-tiba terbersit muncul dari keburukan-keburukan, ini tidak dihisab oleh Allah selama kita tidak melakukan dan tidak mengucapkan. Dan ini juga berlaku dalam masalah fikih. Misalnya seseorang marah sama istrinya, dalam hatinya niatan pengen mencerai istrinya, tapi begitu masuk rumah tiba-tiba disambut oleh istrinya dengan teh hangat, nggak jadi cerai. Ini cerainya tidak jadi meskipun sudah diniatkan. Kenapa? Belum diucapkan. Dia belum mengatakan kamu saya cerai, tiba-tiba disambut teh hangat, nggak jadi marah. Tapi kalau sudah ditulis lewat WA ya, dikirim ke istri, kamu saya cerai, nah ini sudah sah cerainya. Atau sudah diucapkan, sudah sah cerainya. Selama masih dibersihkan dalam hati, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah pertama, Allah mengatakan di sini fayaghfir liman yasha wa yu'adzim man yasha. Jadi mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa itu haknya Allah, terserah Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, terserah Allah. Misalnya sama-sama 2 orang berbuat dosa, bareng-bareng melakukannya. Satunya dimaafkan Allah, satunya tidak, itu terserah Allah. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzim man yasha. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la ya'jab. Allah sangat senang minal abdi kepada hamba idza qala, kalau dia mengucapkan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Tidak ada Tuhan berhak disembah selain kamu ya Allah. Aku sungguh mendolimi diriku sendiri, ampuni aku dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Allah menjawab, abdi hambaku ini arafa, dia tahu, anna lahu rabban yaghfir, bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni, wa yu'aqib, dan bisa menyiksa. Dalam hadis yang lain ada tambahan. Setelah Allah mengatakan seperti itu, lalu apa kata Allah? Qad ghafartu li 'abdi, aku sudah ampuni hambaku tersebut, falyamal ma syaa, maka silahkan dia melakukan apa saja terserah dia. Hadis muttafaqun alaih. Tapi kata-kata terakhir ini jangan menyebabkan kita terkecoh nih. Silahkan mengamalkan apapun, dosa apapun, yang penting setelah itu astaghfirullah, itu terkecoh namanya. Banyak orang terkecoh. Makanya Nabi mengatakan la taghtarru, jangan terkecoh. Karena kalau terkecoh itu berarti seperti orang-orang munafik nih. Orang munafik terkecoh. Rasul mengatakan barang siapa yang wudu seperti wudu saya, kemudian datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk, diampuni semua dosa-dosanya. Wala taghtarru, jangan tertipu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang misalnya kerja di bank, sudah tahu banknya itu bank riba, bank konvensional, bank riba. Bahkan bank syariah pun saya yakin masih riba, karena faktanya banyak. Hanya namanya syariah saja, tapi sebenarnya tidak 100% syariah. Nah, setelah dia bekerja riba, nanti salat maghrib berjamaah di masjid, dia meyakini dosa ribaku sudah diampuni oleh Allah. Besok lagi masuk kerja di bank lagi, besok lagi salat jamaah lagi, dosaku diampuni oleh Allah. Itu namanya tertipu kayak begitu. Kayak begitu tidak akan diampuni oleh Allah. Yang diampuni oleh Allah yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amanar rasulu, telah beriman rasul itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Rabbnya, maksudnya Al-Qur'an. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga beriman, maksudnya para sahabat dan juga orang-orang beriman sampai hari ini. Kullun, masing-masing, amana billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. La nufarriqu, kami tidak memisah-misahkan. Ini ucapannya orang beriman ya. Kami tidak memisah-misahkan baina ahadin, antara seorang pun, mir rusulihi, dari rasul-rasul Allah.
Wa qalu, dan mereka orang-orang beriman berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, maksudnya aku mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaika, dan hanya kepadamu, al-masir, tempat kembali. Ayat ini bicara tentang rukun iman. Rukun iman sebagaimana kita tahu ada 6. Allah, malaikat, kitab, rasul. Baru berapa ini? 4 nih. Kurang berapa? 2. Tambah 1 lagi. Wal yaumil akhir, hari akhir. Tambah 1 lagi, yaitu takdir. Nah, itu sudah disebutkan pada ayat-ayat yang lain, sehingga dalam ayat ini diringkas. Kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Iman kita kepada rasul-rasul Allah seluruhnya rasul, tidak boleh dibeda-bedakan. Maksudnya dibedakan gimana? Seperti Yahudi Nasrani. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, tapi ketika turun Nabi Isa, maka Yahudi mengatakan Isa ini anak zina, bukan nabi. Nah, ini berarti membeda-bedakan. Yahudi Nasrani ketika datang Nabi Muhammad, mereka tidak percaya. Berarti itu apa? Membeda-bedakan. Nah, kita umat Islam tidak boleh membeda-bedakan. Kita katakan Nabi Musa itu nabi, Nabi Isa itu nabi, Nabi Muhammad juga nabi. 124.000 nabi, semuanya nabi kita percaya. 315 rasul, semuanya rasul kita percaya. Tapi iman kepada rasul-rasul yang 315 ini berbeda. Kalau kepada Nabi Muhammad SAW imannya harus tafsil, terperinci. Kalau kepada rasul-rasul yang lain imannya hanyalah mujmal, yaitu global. Global maksudnya gimana? Kita yakin ini rasul adalah utusan Allah, selesai. Tapi kalau Muhammad SAW, kita harus yakin beliau utusan Allah dan kita ikuti semua sabda beliau. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Ini yang saya cocok saya pakai, yang tidak cocok tidak dipakai. Misalnya Rasulullah mengatakan sawu sufufakum, luruskan shaf, tidak mau lurus. Ini berarti membeda-bedakan sunnah Nabi. Tidak boleh kayak begini. Rasul katakan lurus, ya kita luruskan. Rasul katakan rapat, ya kita rapatkan. Tidak mau diberi longgar 1 meter 1 meter, nggak mau. Faedah berikutnya, Ghufranaka Rabbana. Ini memanggil Allah dengan nama Rabbana, wahai Rabb kami. Jadi Rabb itu termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Rabb itu bukan nama Allah. Salah kenapa? Karena ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan bahwa Rabb itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Qawaidul Muthla, karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau mengumpulkan semua nama Allah yang dalilnya sahih. Ternyata dari hadis Nabi ditemukan 18 nama Allah yang dalilnya sahih. Salah satunya apa? Ar-Rabbu. Ya. Ini dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maula itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ditemukan dalam Al-Qur'an. Ternyata ditemukan dalam Al-Qur'an ada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada 81 nama. Salah satunya apa? Al-Maula, ya. Jadi nama-nama Allah lebih banyak yang kita temukan dalam Quran, ada 81, sementara dalam hadis ada 18. Dan orang-orang mengatakan apa yang ada di telapak tangan kita itu jumlah Asmaul Husna. 81 ditambah 18. Bahasa Arabnya ini. Nah, 99. Tapi maksudnya Asmaul Husna yang 99, bukan berarti nama Allah hanya 99, karena nama Allah tidak ada batas jumlahnya berapa, kita nggak tahu. Nanti di akhir ayat kita temukan Anta Maulana. Nah, berarti kita manggil Allah dengan nama Maula. Maula itu artinya pengurus. Nah, maka sekali lagi Rabb itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu pernah saya tampilkan, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Dalam Mustadrak Hakim, bahwasanya 2 sahabat Nabi, satunya Abu Darda, satunya Ibnu Abbas, dua-duanya mengatakan bahwasanya Ar-Rabb itu adalah nama Allah paling besar, dimana kalau kita berdoa dengan nama Allah yang terbesar, doa akan semakin mustajab. Yaitu apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, maka
Ar-Rabb itu adalah nama Allah. Tidak benar kalau dikatakan bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Allah mengatakan la yukallifullahu, Allah tidak memberi beban nafsan suatu jiwa illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Ini ayatnya panjang, saya potong-potong ya. Ayat yang seperti ini saya temukan 5 kali diulang dalam Quran. Ada ayat yang mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha, jiwa tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Al-Baqarah ayat 233. Ada lagi la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ini pada surat Al-An'am, juga pada surat Al-A'raf dan surat Al-Mu'minun. Nah, maka totalnya ada 5 ayat kita temukan mengatakan seperti ini. Adanya suatu kalimat diulang oleh Allah sampai 5 kali menunjukkan apa? Pentingnya hal ini. Jadi Allah menegaskan betul-betul Allah tidak pernah memberi beban kecuali kemampuan orang. Dan kita buktikan dalam banyak hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Ada kemungkaran, wajib nahi mungkar, ya kan? Kalau tidak bisa nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan juga nggak mampu, dengan hati. Udah cukup, selesai. Jadi nggak perlu dibikin bingung. Ada maksiat, wah susah, nggak bisa melakukan nahi mungkar, pindah saja saya. Nah, kalau pindah-pindah terus begitu nanti rumah kita pindah terus. Kenapa? Dimanapun kita berada ada maksiat. Cukup dalam hati apa? Membenci. Kalau memang tidak berani memberikan nahi mungkar. Misalnya perempuan tidak menutup aurat padahal muslimah, itu kan mungkar kayak begitu. Nah, mestinya kita nahi mungkar. Ada perempuan tidak pakai apa? Jilbab. Nah, kita kasih jilbab. Ini Mbak, dipakai. Supaya tambah apa? Syar'i. Nah, tambah cantik, kalau belum menikah dinikah. Nah, maka tambah apa? Bagus nih, istrinya tambah 2, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Laha, baginya ma kasabat, apa yang dia lakukan. Wa 'alaiha, dan atas tanggungannya maktasabat, apa yang dia lakukan. Maksudnya baginya pahala dari amal-amal baik dan atas tanggungannya dosa dari amal-amal buruk. Ini kaidah secara umum. Setiap manusia mendapatkan pahala dari kebaikan dan mendapatkan dosa dari keburukan. Karena itu kita jangan merasa bangga gara-gara kita ahlus sunnah wal jamaah, kemudian memastikan pasti saya masuk surga tanpa neraka. Adapun orang-orang ahli bid'ah pasti neraka, tidak mungkin masuk surga. Itu sombong kayak begitu. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laisa bi amaniyikum wa ala amaniyi ahlil kitab. Surga itu bukan angan-anganmu, juga bukan angan-angan ahli kitab. Kaidahnya adalah may ya'mal su'an, siapapun beramal jelek yujzabi, dibalas dengannya. Nah, sekarang ahlu sunnah apakah juga punya dosa-dosa? Pasti punya dosa. Kita punya dosa. Kita punya mata, kadang digunakan untuk dosa. Punya mulut, kadang digunakan untuk dosa. Punya tangan, kadang digunakan untuk dosa, ya kan? Nah, maka jangan merasa sombong kayak begitu. Kamu itu apa, khawarij, kamu pasti neraka, kalau saya ahlus sunnah pasti surga. Ini sombong kayak begini. Kita berharap bahwa kita dalam ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah, kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan tidak mencicipi neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti kalau ahlus sunnah berarti kemudian langsung masuk surga. Enggak berarti begitu. Masuk surga itu kalau memenuhi syarat. Kalau masih dosa-dosanya belum diampuni, ya neraka dulu. Sebaliknya ahli bid'ah bisa saja Allah mengampuni, karena disebutkan pada ayat tadi wa yu'adzim may yasha. Allah itu mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Perhatikan kalimatnya, wa yu'adzim, dan Allah mengampuni apa? Menyiksa may yasha, siapapun yang dia kehendaki. Ahlus sunnah bisa masuk. Fayaghfir liman yasha, Allah mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Ahli bid'ah bisa masuk. Yang tidak mungkin diampuni satu saja, orang apa? Musyrik, syirik, itu aja. Adapun ahli bid'ah yang belum sampai kepada tingkat kafir, bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah, masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita biasakan diri kita tidak sombong seperti itu ya, gara-gara ahlus sunnah kemudian kita sombong pasti surga. Enggak bisa gitu. Laisa bi amaniyikum. Kita lanjutkan. Rabbana wahai Rabb kami, la tu'akhirna, janganlah engkau menyiksa kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami salah tanpa sengaja. Ucapan ini oleh Allah dijawab qad fa'altu, baik saya kabulkan ya.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemudian kita membaca Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana, maka Allah menjawab qad fa'altu, baik saya kabulkan. Kemudian kita membaca Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Allah jawab lagi, baik qad fa'altu, saya lakukan. Kemudian kita membaca waghfir lana warhamna anta maulana, ampuni kami, rahmati kami, engkau pengurus kami, Allah jawab qad fa'altu, sudah saya kabulkan juga. Nah, maka ini semuanya ayat ini kalau kita membaca ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikabulkan. Kita membaca Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana, Allah jawab, saya kabulkan. Kita lanjutkan, Rabbana wahai Rabb kami, wala tahmil, dan janganlah engkau membebani alaina kepada kami, isran, beban yang berat, kama hamaltahu, sebagaimana engkau membebankannya, memikulkannya, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablina, sebelum kami, yaitu umat-umat terdahulu. Nah, ini oleh Allah dijawab qad fa'altu, saya kabulkan. Apa contohnya beban umat terdahulu? Dulu sholatnya bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Bayangkan Pak, 24 jam sholatnya 50 waktu, berarti pendak-pendak setengah jam sholat, nggak busa kita ya. Betapa beratnya kayak begini, setengah jam sholat ya. Bagi baru nyiduk makanan belum selesai, sholat lagi, nah itu beban berat. Maka kita minta kepada Allah jangan diberi beban yang seperti itu, Allah kabulkan, baik sholat 5 waktu aja. Rabbana wahai Rabb kami, wala tuhammilna, janganlah engkau membebankan kepada kami, mala, apa-apa yang tidak ada, taqata lana, kemampuan bagi kami, bihi, terhadapnya. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, engkaulah pengurus kami, fangsurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini termasuk dua ayat yang sangat istimewa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, wala yuqra'ani fi darin thalathata ayyamin fayaqrabuha syaitan. Tidaklah dua ayat terakhir dalam Baqarah itu dibaca dalam satu rumah selama 3 malam lalu dimasuki atau didekati oleh setan, tidak mungkin. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau panjenengan punya rumah baru isinya gendruwo setan, bacakan apa? 2 ayat Baqarah. 3 hari berturut-turut setan pasti lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat ini fi lailatin, barang siapa membaca 2 ayat ini dalam satu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini mencukupi dia, maksudnya menjaga dari segala perkara yang tidak disukai. Hadis muttafaqun alaih. Aman dari maling, aman dari segala yang tidak disukai. Tapi bukan berarti aman dari nyamuk, Pak. Karena saya sudah membaca 2 ini sebelum tidur, nyamuknya masih menggigit. Maka bukan termasuk itu, bukan. Nah, pakai autan kemudian baca 2 ayat ini, pasti aman. Terakhir, sebagai penutup, ada satu asar dari Ali bin Abi Thalib tentang fadilah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau tadi kan 2 ayat ya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa qala Aliyyun radhiyallahu anhu, ma kuntu ara ahadan ya'qil, saya tidak melihat orang yang berakal, yanamu qabla an yaqra'al ayati tsalath min akhir suratil Baqarah, dia tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Artinya Ali menghasung setiap kita membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam. Jangan tidur kecuali sudah membaca 3 ayat ini. Kalau belum membaca ayat ini langsung tidur, kata beliau, ini orang tidak punya akal. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dengan demikian ilmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.